kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Silahkan buka buku kamu halaman 8. Kita akan mempelajari tentang menjelaskan pengaruh panas terhadap benda ya. Nah, panas itu sama artinya dengan kalor ya. Jadi energi panas itu disebut juga dengan kalor, di mana kalor atau energi panas ini dapat mempengaruhi dua hal, yaitu kenaikan suhu dan juga perubahan wujud benda ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, dan kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain ya, karena adanya perubahan suhu tersebut ya. Jadi, jika benda dipanaskan, maka suhu akan naik, dan sebaliknya, jika didinginkan, maka suhu akan turun. Nah, untuk perubahan suhu itu bisa kita ukur ya. Biasanya alat untuk mengukur suhu ini adalah disebut dengan termometer ya. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perubahan wujud benda. Nah, untuk perubahan wujud benda, seperti yang kita ketahui, benda itu kan memiliki wujud pada cair dan gas. Nah, karena perbedaan kalor, ternyata terjadi 6 proses terhadap wujud benda pada cair dan gas. Nah, untuk memahami tentang perubahan wujud benda ini, kita buat bagannya ya, seperti berikut ini. Perubahan dari wujud benda ini akan ada yang namanya melepas kalor dan ada yang memerlukan kalor ya. Jadi kita akan lihat yang mana sih yang memerlukan kalor dan mana yang melepaskan kalor berikut ini. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, di bagian ini yang ada juga di buku kamu di halaman 10 ya. Kalau terjadinya perubahan wujud benda ya dari cair ke padat, itu disebut dengan membeku ya. Dan untuk padat ke cair itu disebut dengan mencair. Kalau dua istilah ini sudah kalian pahami sejak kalian kelas 3 SD. Dan untuk cair ke gas ya, dari cair ke gas prosesnya disebut dengan menguap ya. Sedangkan kalau dari gas ke cair itu prosesnya disebut dengan mengembun. Dan kalau untuk padat ya, padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Dan untuk gas ke padat itu disebut dengan mengkristal atau mendeposisi ya. Sekarang kita lihat yang mana sih yang memerlukan kalor dan mana yang melepaskan kalor. Dari 6 proses yang ada di sini, nah, jadi untuk yang memerlukan kalor itu adalah proses mencair, menguap, dan mengkristal atau mendeposisi. Sedangkan untuk yang melepas kalor itu adalah membeku, mengembun, dan menyublim. Inilah tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu pengaruh panas terhadap benda, di mana tadi ada 2 poin yang dipengaruhi oleh panas. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud benda seperti ini ya. Jadi harus ingat ya, Ibu harap kalian tuliskan di buku catatan kamu. Untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 15 ya. Soal nomor 1. Dan Ibu tambahkan 1 soal dan menuliskan masing-masing 2 contoh untuk proses menyublim dan juga mengkristal atau mendeposisi. Oke, silakan dikerjakan di buku latihan kamu dan ditentukan pada waktu yang ditentukan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan dengan selalu melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak dari orang sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.